Bapak Ibu, ini tentang wakaf. Wakaf itu yang pertama, ketika orang mengikrarkan wakaf atau mewakafkan barangnya, bendanya, misalkan sawah, dia wakaf, maka per hari itu dia ikrar, putuslah haknya terhadap tanah itu. Ini yang mewakafkan. Yang kedua nazir. Berarti kan si DKM ini nazir. Nazir itu pengelola benda wakaf atau harta wakaf. Maka dia tidak punya hak juga terhadap tanah wakaf itu. Dia hanya punya hak pengelolaan. Ya, dia hanya punya hak pengelolaan. Ya kan? Karena jual beli itu mensyaratkan harusnya adanya milik sendiri, ya kan, milik utuh, maka tidak sah jual belinya. Satu. Yang kedua, tanah wakaf itu tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh dijual belikan. Tadi si nazir itu tidak punya hak untuk menjual. Bahkan yang hanya boleh adalah ditukar guling. Itu pun kalau kepentingannya kepentingan nasional. Kalau kepentingannya misalkan bukan RUTR, kalau dalam bahasa kami itu rencana umum tata wilayah, tata ruang, maka itu bisa tapi susah. Contoh tanah wakaf tadi itu, tanah di masjid nih punya tanah wakaf, misalkan di daerah Kepuh sawah, ada yang mau buka perumahan situ, tanahnya kegusur, kena, itu susah itu diurusnya. Lebih baik jangan gitu. Bikin aja lagi perumahan, kontrakan misalkan. Ngurus itu yang ngurus lah begitu Pak, sampai 15 tahun belum selesai. Baik lagi ke pertanyaan, tanah wakaf itu tidak boleh dijual oleh siapa? Baik oleh nazir ataupun turunan wakil. Ini banyak kasus. Dulu kakeknya sudah mewakafkan, karena sekarang cucunya butuh duit, kemudian dia menjual tanah itu banyak kasusnya. Kenapa menjual itu? Karena kadang-kadang suratnya, kadang-kadang yang beli juga ketipu, suratnya ada 2, begitu banyak Pak. Kasus yang kita alami, ya kita hadapi. Jadi tidak boleh Pak, tanah wakaf itu dijual oleh siapapun. Karena tanah wakaf sudah milik Allah, sudah milik Allah dulu. Kenapa? Si wakif saja sudah putus hubungan dengan tanah itu. Dia tidak boleh. Si wakif saja. Kemudian apalagi si nazir, dia hanya punya hak pengelolaan. Ketua DKM misalkan nazir sebagai nazir, itu pun dia hanya punya hak pengelolaan, bukan hak untuk pemilikan, bukan. Apalagi langsung menjual. Kan jual beli syaratnya harus milik. Ya kan? Nah kalau ada kasus itu bisa kasus pidana Pak. Kalau ada orang menjual tanah wakaf itu bisa dimasukkan ke pidana. Bisa masuk pidana. Kasus tuh Pak Haji Kos tuh ngalamin kasus yang Tanah Baru ya, Jalan Baru Jaya. Tanah Persis. Tuh. 3 hektar. Berapa hektar Pak Haji? 3 hektar. Kasus sampai ke pengadilan ya? Iya. Pengadilan. Itu sudah masuk pidana Pak. Sudah diperdatanya enggak ini masuk pidana Pak. Begitu. Jadi hati-hati. Nah memang ada problem di kita itu. Ada banyak tanah wakaf yang tidak tergarap dengan baik, sehingga tidak maksimal penghasilannya untuk kebutuhan masjid. Contoh tadi itu sawah.
Sawahnya misalkan kan jauh, antara yang garapnya siapa, misalkan tanahnya kurang kegarap, kurang maksimal itu. Nah harusnya si nazir itu kreatif. Nah bagaimana kalau misalkan disewakan? Boleh kalau disewakan, hasilnya buat masjid, tapi atas dasar persetujuan nazir. Nazir itu kan 5 orang minimal. Nazir itu 5 orang lah. Nazir perseorangan. Kalau nazir badan hukum, ya badan hukum namanya yayasan gitu. Itu boleh nggak tanah wakaf itu disewakan? Boleh. Asal jelas hasilnya tetap untuk kemakmuran masjid. Boleh tanah wakaf. Misalkan kita punya tanah wakaf, dibangun kontrakan, disewakan kan kontrakan itu. Boleh. Kita punya tanah sawah, tanah sawahnya itu dikontrakan. Dikontrakan kan? Kontrakan. Sewa per 2 musim misalkan, per 3 musim kan gitu. Digade misalkan. Itu boleh. Masjid ini lagi mau ganti keramik misalkan. Boleh. Yang penting jelas. Karena ada pemasukan, sehingga ain barangnya ya wujud barangnya ini ya nggak bisa dialihkan dioperalihkan, nggak bisa. Kan tetap kalau misalkan sewa jelas. Kan kita aja biasa sewa tanah itu, sewa sawah. Misalkan kalau sewa tanahnya cuma sepetak atau 2 petak, oh bisa lah setahun 5 juta kan. Setahun 5 juta. Berarti setahun kan 2 musim panen. Dah setahun 5 juta kan lumayan gitu. DKM gak pusing, yang penting 5 juta sih masuk. Garap sekali. Di kampung-kampung itu berjalan dan itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan tadi dijual, oh ini masalah. Makanya si nazir itu harus hati-hati. Kita punya nggak sih di sini? Tanah wakaf? Nggak ada. Kita belum punya tanah wakaf, Pak. Barangkali ada yang mau wakafkan, yang wakaf aja, Pak. Wakaf sih, misalkan itu 10 hektar itu. Yang itu berloba-loba sampai etak ya tuh, sampai etak. Yang operasional masjid gitu ya. Boleh gitu Pak Haji. Jelas ya Pak Haji? Belum. Jadi nazir itu minimal 5 orang atau 5 orang ini berupa perorangan atau jabatan atau nazir perorangan, nazir perseorangan. Ya. Nanti di nazir itu dibagi kerjaannya, yaitu berarti jabatannya, ada ketuanya, ada sekretaris, ada anggota. Nah ini kan maksud kalau wakaf itu kan misalnya kalau di tanahnya itu tidak boleh dijual ya, jadi ini mungkin akan abadi lah gitu. Iya. Nah ini mengenai nazirnya itu kan pasti akan berganti karena orangnya akan meninggal kan. Ya betul. Nah itu mekanisme penggantian nazirnya itu seperti apa? Ya ini ke teknis ya. Nazir itu masa baktinya 5 tahun, Pak. Setiap 5 tahun diperbarui. Bisa orangnya sama, bisa ganti sesuai dengan hasil musyawarah. Karena itu adalah tanah Tuhan, tanah Allah itu, maka dimusyawarahkan segala sesuatunya di antara nazir dan jamaah yang punya kepentingan itu. Kalau itu milik masjid, maka dimusyawarahkan antara nazir dengan semua pengurus atau mungkin bila memungkinkan semua jamaah. Nah disitulah kemudian hasil musyawarah menunjuk 5 orang. Dari 5 orang itu ada ketuanya, ada sekretaris dan 3 orang anggota. Itu nazir itu 5 orang. Siapa yang punya hak mengesahkan? Yang pertama SK nazir dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten. Kemudian disahkan di KUA Pak oleh PPAIW. KUA kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, Pak Haji Engkos salah satunya kalau di sini. PPAIW. Dia menangani akta ikrar wakaf
juga mengeluarkan pengesahan nazir. 5 orang jadi negara itu. Nah ini menjadi dasar nanti itu AIW, kemudian SK nazir, pengesahan nazir untuk disertifikatkan. Jadi tanah tadi yang belum sertifikat wakaf diproses jadi sertifikat wakaf. Yang ngeluarin sertifikat wakaf tetap BPN yang punya hak untuk itu. Tapi dasarnya harus AIW. AIW itu apa? Akta Ikrar Wakaf. Di mana itu? Di KUA. Jadi kalau Bapak Ibu ada tanah mau diwakafkan, datang ke KUA untuk di akta ikrar wakafkan. Kalau sudah keluar itu, terus per hari itu putus hubungan si wakif itu dengan tanahnya itu. Di KUA biasa Pak Haji Engkos nanganin yang begitu. Ya Pak Haji ya. Jadi AIW itu dasar utama itu untuk bikin sertifikat wakaf. Nah kalau sudah jadi AIW, jadi sertifikat wakaf, itu mau ditukar apapun itu udah aman, nggak bisa itu. Kecuali PSN itu proyek strategis nasional. Itu pun harus ditukar, harus ada gantinya. Gantinya tuh harus lebih baik gantinya. Minimal seimbang. Siapa yang menentukan harga pengganti? Appraisal. Banyak Pak urusan wakaf. Appraisal, penilai. Ada penilai independen. Dia sudah tersertifikat. Jadi misalkan ada tanah wakaf 2000 meter atau 200 meter. Kena proyek strategis tol. Kena tol, itu harus diganti. Gantinya berapa? Tetap 200 meter? Enggak, bisa harus lebih. Karena harganya bisa jadi beda. Itu makanya cari yang dari nilainya itu minimal seimbang dan lebih bagusnya harus lebih. Gitu Pak. Jadi menentukan harganya itu appraisal. Bukan si yang mau ganti, bukan. Misalkan, ini meskipun dia proyek negara, kemudian kata PUPR-nya, udah saya ganti segini, nggak bisa. Harus ada yang penilai independen, dia tahu harga itu berapa di kawasan itu dan penggantinya berapa dari kawasan itu. Itu menentukan appraisal. Appraisal itu tim penilai khusus. Dia biasanya orang-orang dari Kementerian Modal Keuangan, dia pengalaman di situ. Dan dia enggak gegabah, enggak tetap gitu. Dan kalau sudah dikeluarkan akta ikrar wakaf oleh KUA, itu enggak bisa dibatalkan, Pak. Kemarin saya nanganin ada rumah diwakafkan, keluar AIW ini Pak Jimpas, keluar AIW. Kemudian sudah sebulan datang kemudian bank, ternyata rumah itu dijaminkan. Waduh, repot itu. Nah, makanya tanah itu harus jelas dulu itu tanah dijaminkan. Nah si bank terus si wakifnya itu meninggal, si wakifnya meninggal. Terus bank kemudian gimana? Ternyata bank juga salah. Harusnya kalau orang punya utang ke bank meninggal lunas. Nah dia nggak diasuransikan karena si banknya dia salah. Akhirnya dia nyorotin ke ombudsman. Ombudsman turun ke Pak Menteri, Pak Menteri turun ke Pak Dirjen, Dirjen ke Ses, Dirjen turun ke Direktur, turun ke Subdit, turun ke saya. Urusan itu udah berpusat Pak. Tanahnya nggak luas, cuman di daerah kota 100 meter lah tanahnya itu. Tapi kalau diuangkan karena itu sudah semeternya sudah 10 juta lumayan. Semeternya sudah 10 juta, jadi lumayan itu. Nah itu seperti itu ada kejadian. Karena itu, tapi saya bilang begini,
KUA itu nggak boleh membatalkan. Yang membatalkan itu adalah pengadilan. Silahkan ke pengadilan. Kalau dia ke pengadilan kebuka juga boroknya dia. Si bank itu salah juga. Nggak mau jadi bingung dia kan. Gitu. Nah, yang membatalkan boleh ke pengadilan. Pengadilan boleh membatalkan. Tapi kalau KUA tidak boleh membatalkan yang udah keluar. Apapun bentuknya, mau salah mau enggak, yang penting mah nggak boleh dibatalkan. Itu wakilnya sudah meninggal. Gitu. Jadi gitu ada begitu Pak. Jadi ini wakaf memang banyak juga urusan. Saya kira itu ya. Nanti kita sambung lagi. Udah. Masih ada?